Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inspirasi berkebun, sudah menanam apa saja hari ini? Hari ini saya bersih-bersih lahan berkerikil saya ya, sekaligus saya mau berbagi tips dan berbagi pengalaman selama saya berkebun di lahan berkerikil ini. Seperti yang teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, itu tanaman bayam saya dan tanaman kacang panjang saya itu subur-subur banget, lebar-lebar banget daunnya dan alhamdulillah sehat. Padahal di lahan yang banyak kerikil atau banyak bebatuannya seperti ini. Nah, di sini saya mau berbagi pengalaman ya, menurut pengalaman saya. Jadi saya tidak ahli, saya juga bukan peneliti, tapi saya membagikan apa yang saya pelajari dan apa yang saya temukan langsung di praktek saya di lapangan. Nah, ini untuk rumput-rumputnya, ini sengaja saya biarkan tumbuh dulu untuk menetralkan tanah ya. Dan ini saya panen rumputnya, tidak saya buang, tidak saya bakar. Seperti biasa ini saya jadikan sebagai bahan kompos dan ini nanti akan saya jadikan sebagai alas raised bednya atau sebagai alas bedengannya. Nah, teman-teman, jadi dengan cara yang seperti ini, dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar, contohnya rumput-rumput liar seperti ini. Nah, kompos ini bisa terbuat dari apa saja ya, teman-teman. Bisa dari rumput liar seperti ini, bisa dari dedaunan kering, ranting-ranting, lapuk. Nah, dengan cara yang seperti ini saya sudah menghemat satu biaya ya. Jadi untuk pembelian kompos bisa gratis. Jadi biayanya bisa untuk biaya yang lain. Dengan cara seperti ini juga kita bisa mempertahankan kesuburan tanah. Jadi semakin sering kita tanam, tanahnya tetap gembur dan sehat, tidak semakin mengeras. Dan ini setelah selesai dibersihkan rumput liarnya, ini saya proses penggemburan tanah. Nah, ini di sebelumnya juga sudah saya lakukan penumpukan rumput-rumput liar dan juga pohon-pohon pisang yang waktu itu saya cacah, dan ini sudah menyerupai kompos ya teman-teman, sudah menyerupai media tanam. Dan hari ini akan saya lakukan hal yang serupa atau hal yang sama. Mau saya tumpuk bagian bawahnya itu rerumputan, terus bonggolan-bonggolan atau pohon pisang, dan nanti untuk media yang sudah menyerupai kompos ini nanti untuk bagian lapisan atasnya. Nah, ini untuk bagian lapisan bawahnya itu saya kasih ranting-ranting, ini bekas panenan singkong, ini pohonnya yang sudah setengah lapuk ya, sudah mengering. Ini juga pohon pisang. Tadinya juga pohon pisangnya di bagian sini ya teman-teman, tapi tidak maksimal jadi ditebang. Dan ini untuk pelepah-pelepah pisangnya sudah setengah busuk. Nah, ini untuk bagian lapisan paling bawahnya. Lanjut setelah dilapisi menggunakan kayu-kayu bekas pohon singkong dan pohon pisang beserta pelepah-pelepah pisangnya, ini saya mau lapisi rumput liarnya ya, yang tadi saya ambil dari bagian sini atau lahan ini juga saya kembalikan ke lahan ini juga ya, rumput-rumput liar, daripada nanti dibakar, daripada nanti jadi sampah yang berserakan, mending dimanfaatkan. Nah, kurang lebih setelah dilapisi menggunakan kayu-kayu yang sudah setengah lapuk dan sudah rapuh, ini juga ditutup ya. Nah, untuk media yang di awal atau pertama ini ditutup seperti ini, kurang lebih seperti persis ya,
seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini sengaja ya teman-teman, untuk kerikil-kerikil dan batu-batu yang kecilnya itu tidak saya ayak ya, biarkan saja seperti ini supaya nanti bisa ngecek atau bisa uji kelayakan tanam tanahnya ya. Ini hanya saya sisih-sisihkan bagian batako-batako dan bagian semen-semen yang besarnya ya teman-teman. Ini dilapisi hingga tertutup ya, tertutup. Teman-teman bisa lakukan hal yang sama atau serupa seperti ini, dijadikan bedengan atau juga bisa menggunakan polybag, bisa juga menggunakan pot. Intinya kalau teman-teman tidak punya banyak waktu untuk proses komposnya, teman-teman bisa lakukan cara yang seperti ini ya. Selain dari menghemat tenaga, menghemat waktu, dan juga hemat tempat tentunya. Nah, tutup rata seperti ini biasanya saya tunggu di kisaran 3-4 hari, lebih lama lebih bagus ya teman-teman, baru ditanami. Ini rencananya mau saya tanam kangkung. Jika teman-teman mau lakukan cara yang seperti ini dengan menggunakan pot atau polybag, teman-teman bisa cacah terlebih dahulu untuk rerumputannya dan juga ranting-ranting beserta pohon pisangnya ya. Nah, untuk caranya masih sama. Untuk bagian bawahnya itu teman-teman kasih dulu untuk rerumputan dan ranting-rantingnya, baru untuk bagian atasnya itu dikasih media tanam. Bisa yang juga sudah jadi, bisa juga yang masih tanah biasa. Kalau saya biasanya saya campur menggunakan humus bambu. Lanjut proses pemberian humus bambunya. Nah, ini humus bambu, seperti informasi sebelumnya, humus bambu sudah saya kasih sharing ya. Humus bambu itu adalah ranting-ranting atau dedaunan bambu ya, pohon bambu yang sudah lapuk ya, sudah lapuk. Ini saya campur dengan media tanam yang sudah ada di lahan ya. Nah, jadi tadi selain dari ranting-ranting, selain dari rumput liar, dan juga media tanam yang memang sudah ada di lahan, ini saya campur juga menggunakan humus ya. Usahakan tercampur dengan rata supaya nanti gemburnya juga merata. Nah, ini untuk teman-teman di rumah yang tidak punya humus bambu, boleh diganti dengan sekam bakar atau juga boleh diganti dengan sekam fermentasi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk bedengannya sudah jadi. Untuk sementara saya buat ini ada 2 bedengan ya, 2 tempat. Nah, ini karena saya tidak punya dan bahkan saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang, saya menggunakan pupuk granul ya. Nah, ini pupuk granul ini adalah setara dengan pupuk kandang, tapi ini sudah diolah ya, sudah tinggal pakai dan sudah sari-sari atau intisari yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini dilarutkan dulu seperti ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih bagus lagi, ini disaring ya, disaring supaya nanti tidak membuat gembor atau alat penyiramnya itu mampet. Untuk perbandingannya di 2 sendok makan ya, kisaran di 2 sendok makan untuk di air kisaran 5 liter. Nah, lebih dan kurangnya cara pengaplikasiannya seperti ini. Ketika sudah diencerkan, disiram-siramkan merata ke lahan, baik menggunakan polybag, pot, ataupun yang secara langsung di lahan seperti ini ya teman-teman. Bisa juga dengan cara ditabur ya, bisa juga dengan cara diencerkan seperti ini. Tapi kalau dengan cara yang diencerkan seperti ini mudah terserap oleh tanah, dan juga nanti ketika sudah ditanam cepat terserap oleh tanaman. Nah, ini saya lakukan sebelum 4 harian ya, 4 harian atau semingguan sebelum tanam. Dan
Alhamdulillahirrabbilalamin dapat 2 bedengan untuk hari ini, dan tadi sudah disiram untuk pupuk pembenah tanah untuk persediaan nanti siap tanamnya di kisaran 3 sampai 4 hari ke depan. Nah, ini rencananya mau saya ganti ya. Tadinya bayam, karena ini di sebelah sini bayamnya sudah lumayan banyak ya. Dan nanti mau saya ganti dengan kangkung dan cesim. Jadi biar bisa panen banyak jenis. Jadi satu bedengan nanti saya isi satu jenis ya. Satu bedengan misalkan cesim, satu bedengannya lagi saya tanam kangkung. Terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi tentunya untuk teman-teman yang masih pemula dan semangat untuk memulai. Jangan pernah untuk ragu memulai hal-hal yang kecil. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.